Ghibah sering dianggap hal biasa, padahal dalam Islam, ghibah adalah membicarakan orang lain dengan hal yang tidak disukainya. Meski benar, perbuatan ini tetap haram dan termasuk dosa besar yang dapat menghapus pahala serta merusak hubungan sesama. Kini media sosial pun kerap menjadikan orang lain sebagai bahan gosip dan hiburan, sehingga ghibah semakin dianggap wajar. Padahal, perbuatan ini jelas dilarang dan membawa kerusakan bagi diri sendiri dan juga masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya menjaga lisan dengan menjauhi prasangka buruk, tidak menggunjing. Lantas, bagaimana kita menjaga lisan agar terhindar dari perbuatan ghibah atau gosip yang diibaratkan melukai saudara kita sendiri? Mari kita simak penjelasan dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita membahas tentang fenomena ghibah ataupun gosip. Meskipun hal ini menjadi lumrah maupun biasa, namun bukankah ini menjadi hal dosa yang besar? Bahkan ketika kita melakukan hal ini, bagaikan kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, untuk itu kita mengingatkan diri kita masing-masing berkaitan dengan tema ini, yaitu gosip perilaku tercela menghapus pahala. Bersama guru-guru kita pemirsa yang akan membahas ini ada Ustadz Tony Fajar, kemudian Ustazah Muawana, dan juga Ustadz Fahmi Salim. Langsung saja pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Husna Jalan Enggon Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Yang saya hormati dan Allah muliakan bapak-bapak, ibu, dan juga pemirsa sahabat Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, amin, keberkahan, amin, dan juga kelapangan dalam segala halnya. Dan tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, perlindungan, dan juga dipulihkan kembali seperti sedia kala. Allahumma amin. Bapak, Ibu, pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustazah Muawanah tentang dampak daripada ghibah ataupun gosip, Masya Allah, begitu berat, ya. Begitu berat. Ternyata gosip ataupun ghibah ini, tahu nggak definisi daripada ghibah? Ya, tahu ya Bapak Ibu? Dalam sebuah hadis sahih, ya, bahwa yang namanya ghibah itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kita
menyampaikan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh siapa? Oleh saudara-saudara kita. Gitu kan. Sampai hal tersebut kalau memang terbukti ada, itu namanya apa kata Rasulullah? Faqadiqtatahu. Itu adalah apa? Telah menggibahkan. Tapi kalau hal yang buruk tidak ada pada saudara kita dan kita menyampaikan bukan hanya ke saudara dekat bahkan ke saudara jauh tentang saudara kita ini, maka itu adalah termasuk buhtan, faqad bahattahu. Wah, ini bukan biasa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis sahih yang lain Sunan Abi Daud dikatakan, ya, hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, lamma urija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, famarartu bi, kata Allah, ya, famarartu bi Allah, apa katanya? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa? Lahum adfarun min nuhas yahmushuna apa? Wujuhahum wa sudurahum. Ya, ketika itu ya, Rasulullah SAW dimi'rajkan dari Baitul Maqdis kemana? Ke Sidratul Muntaha, melewati langit 1, 2, dan 3. Rasulullah SAW melihat ya, ada sekelompok orang lahum adfarun min nuhas, punya kuku yang terbuat dari tembaga. Yahmushuna apa? Wujuhahum wa sudurahum. Allah. Sampai apa? Digaruk, dicabik-cabik muka dan apa dan dadanya. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada Jibril. Ya Jibril, siapa mereka? Siapa mereka ya Jibril? Hum unasun ya'kuluna luhumun nas. Mereka yang terbiasa memakan Allah apa? Bangkai dari saudaranya, menggunjing. Kemudian apa? Wa yaqa'una fi hurmatihim, menjelekkan, meremehkan, bahkan menghancurkan harga diri saudaranya. Na'udzubillah, kita berlindung dari hal yang seperti ini. Dan hal tersebut apakah pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Hal tersebut pernah terjadi, bahkan ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih disampaikan bahwa ketika itu Rasulullah SAW menyebutkan Safiyah, salah satu istri Rasulullah. Kemudian kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, hasbuk ya Rasulullah, hasbuk min Safiyah, innaha kada wa kada. Dia itu seperti ini, seperti ini. Kemudian ada perawi lain mengatakan bahwa innaha qasirah. Qasirah apa Bapak? Ibu ada yang tahu qasirah? Fisiknya pendek katanya. Pendek. Allah, Sayyidah Aisyah sempat mengatakan hal seperti itu di depan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah yang bijak, tenang, cool, kalem, beliau tidak langsung marah, tidak, tenang. Ya Humairah, panggilan aslinya. Kalau Bapak manggil ibu apa biasanya Pak? Humairah atau apa? Ya. Oh, baru. Oh, sebut nama, siap. Rasulullah walaupun dalam keadaan untuk menegaskan bahwa itu salah, Rasulullah dalam keadaan tenang. Ya Humairah, laqad qulti kalimah. Allah, lihat. Laqad qulti kalimah. Kalimah, hanya satu kata saja yang disebutkan, yaitu qasirah, pendek. Apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan law muzizat fi ma'il bahr lamazazathu. Allah. Kalau satu kalimat ini dimasukkan ke air laut yang Masya Allah luasnya seluas mata memandang, apa? Lamazazathu, akan menjadikan air laut itu apa? Kotor, tercemar. Karena apa? Satu kalimat. Nah, makanya hati-hati. Ya. Jangan sampai kita berbicara mohon maaf yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Ya. Saring dulu sebelum apa? Sharing. Tata dulu sebelum berbicara. Gitu kan. Karena ada pepatah bilang, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata bisa menembus ribuan, bahkan apa? Puluhan juta jiwa. Allah, hati-hati, hati-hati. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, dan juga pemirsa Damai Indonesia TV Fan dimanapun berada. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ya,
Dalam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hebat, yang kuat, yang sejati, yang best adalah muslim yang mana orang lain yang di sekitarnya selamat dari apa? Lisan dan tangannya. Di sini ya, hati-hati. Kita sebagai umat muslim harus bersatu padu. Semakin kita kuat ikatan kita, ya, maka di situ akan muncul sifat apa? Ta'awun, saling tolong menolong. Ketika sudah saling tolong menolong, maka akan muncul apa? Takaful, saling apa? Menopang dan saling melengkapi. Ketika sudah saling ta'awun, saling takaful, maka insya Allah akan terwujud apa? Saling tarahum. 3T. Ta'awun, takaful, tarahum. Dan kuncinya adalah jauhkan gosip, jauhkan menggunjing saudara kita, jauhkan dari tidak menghormati saudara kita. Ya, jangan sampai kelak naudzubillah tsumma naudzubillah di akhirat kelak kita termasuk hamba Allah yang muflis. Ya, yang muflis. Siapa itu yang muflis? Ada bapak ibu yang tahu? Al-muflis kata Rasulullah SAW, ya'ti yaumal qiyamah wa alaihi shalah siyam wa zakat, ya. Wa ya'ti, ya, wa syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha, ya. Fa ukhidha min hasanatih, ya, lihada wa lihada. Jadi jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang muflis. Siapa hamba Allah yang muflis? Mereka yang diambil pahalanya dikarenakan sering ngegosip di antara sesamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustaz Roni Fajar. Ketika kita terjebak dalam suatu hal, kegiatan atau aktivitas gosip seperti yang tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana, digosok makin sip. Bahkan jangan salah, hati-hati ketika kita sudah nyaman dengan itu, jangan-jangan kita termasuk yang mulut kita atau lisan kita diolesi madu ya Ustazah ya, oleh iblis. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 3, kami akan buka sesi tanya jawab bagi para jamaah. Dipersiapkan pertanyaan terbaiknya berkaitan dengan tema yang menarik ini, yaitu gosip atau ghibah akan menghapus pahala. Nah nanti kita akan buka dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Roni Fajar sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih siap? Masih sehat? Masih kuat? Sudah pada makan siang belum? Masya Allah. Nanti kita sama-sama makan siang ya. Amin. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang 1 juta rupiah tunai ya, yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, dipotong pajak. Oke, siap ya. Pertanyaannya, sebutkan salah satu dampak buruk ghibah. Silakan kakak. Ya, namanya siapa kakak? Nama saya Cassandra dari Jakarta. Jawabannya merusak hubungan persaudaraan. Ya. Betul? Ya, betul kakak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Alhamdulillah sudah dijawab ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.
kami persilakan kepada Bapak Yusuf. Boleh berdiri Pak Yusuf, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Roni Fajar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf dari Jakarta Utara. Kebetulan ini pengalaman pribadi Pak Ustadz. Jujur nih ya berarti. Jujur. Ya. Sering ngongkong lah ya bapak-bapak gitu. Iya, bapak-bapak juga suka ngegosip ya. Dikit. Kebetulan kita tuh suka ngegibahi orang lah ya dengan tidak sengaja. Dan dapat kabar gitu Pak Ustadz. Orang itu udah meninggal. Innalillahi. Nah, gimana caranya kita meminta maaf kepada orang yang sudah digibahi sama kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru Pak Yusuf yang mengaku. Teman-temannya tadi ada yang ngaku juga nggak? Ini udah meninggal masalahnya nih. Silakan Ustaz Roni. Masya Allah, tabarakallah, pertanyaannya yang sangat-sangat bagus Kiai, Bapak Yusuf. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak dan keluarga dan juga jamaah di sini. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian selanjutnya sampai ila akhiril ayat Allah berfirman, Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya. Kita sebagai manusia pastinya tidak pernah terlepas dari yang namanya al-khata wan nisyan, kesalahan dan juga lupa. Ya. Bisa jadi mungkin kesalahan kita ada yang disengaja, ada juga yang tidak disengaja. Ya. Salah satu hal di sini disampaikan dalam Al-Hujurat agar kita menjadi hamba Allah naik kelas, naik level itu adalah dengan apa? Satu, jauhkan dari apa? Suuzon. Berarti ganti dengan apa? Husnuzon. Yang kedua, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Berarti apa? Tutup aib saudara kita dan forgive. Forgive, maafkan. Ya, tutup aib saudara kita dan maafkan. Ya. Dan yang ketiga yang sedang kita bahas adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai kita bergosip, menggosip, menggunjingkan, meremehkan apa? Orang lain. Kuncinya adalah, lawannya adalah apa? Kita harus menjaga lisan dan juga apa? Tulisan. Jangan sampai kita maaf, termasuk hamba Allah yang julid, nyinyir, baper. Disingkat apa? Juniper. Ya. Julid, nyinyir, baper. Jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang dicatat sebagai apa? Juniper. Ya. Nah, kalau sudah hal tersebut terjadi dan mohon maaf, orang tersebut sudah wafat, ya, maka kalau memang masih ada, kita sebaiknya memang minta maaf. Selama hal tersebut ada keamanan untuk diantara kita, tidak terputus tali silaturahim. Tapi kalau sudah wafat, innallaha tawwabur rahim. Kita beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Kemudian apa? Sedekah. Karena itu semua apa? Yukafiru apa? Menghapuskan, menggugurkan segala dosa-dosa kita. Ingat, al-Islam dinun yusrun. Islam itu adalah agama yang memudahkan, tidak mempersulit. Dan dalam Islam selalu ada apa? Al-hallu, solusi untuk kehidupan kita semua. Allahumma amin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Roni Fajar telah memberikan jawaban kepada Pak Yusuf. Nah, berikutnya saya akan bacakan pertanyaan atas nama Boim Fahreza yang akan dijawab oleh Ustaz Roni Fajar. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana tanggapannya kalau kita mempunyai tetangga yang suka menjelek-jelekkan, bahkan memfitnah orang lain dan tetangga sendiri? Apakah kita boleh menjauhkan orang tersebut agar kita tidak mengikuti atau mendengar omongan mereka? Tetapi kan di dalam Islam kita bermarahan atau bermusuhan lebih dari 3 hari saja itu berdosa. Lalu bagaimana tanggapannya Ustadz? Apakah boleh saya menjauh dari mereka? Silakan Ustadz Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, tentang bagaimana
mungkin ada dari tetangga kita ya, jangan sampai ya, yang istilahnya bergibah atau bergosip ya dengan kawan-kawannya ya. Nah, seperti ini ada dalam athar dari Umar ibn Khattab, bahwasanya ketika itu ya radhiyallahu an, yaitu berkumpul dengan sahabat yang lain ya, kemudian tiba-tiba mohon maaf, ucapannya ataupun ungkapan dari sebagian sahabat lebih menjurus kepada ghibah kayak gitu kan, lebih menjurus kepada ghibah, dan akhirnya Sayyidina Umar meninggalkan kelompok ataupun sahabat dan teman-temannya di situ. Artinya di sini kalau memang kita sanggup ya, dalam artian untuk amar ma'ruf nahi munkar, dalam artian berdakwah untuk hey, tolong hal ini ghibah jangan sampai terus menerus, apalagi berkaitan dengan hal fisik seperti itu kan, menjelekan orang dan sebagainya. Kalau memang kita mampu silahkan dirubah, dinasehati ya. Tapi kalau memang mohon maaf ya tidak bisa dan tidak mampu, sebaiknya kita menghindar. Ya, itu lebih aman dan lebih safety untuk kita untuk bisa menjaga hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Roni atas jawabannya.